Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming, kami juga mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita memulai ibadah kita angkat kemuliaan bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus,
dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali segala dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-21, demikian bunyinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1 dan ayat 3.
Diri untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang menjadi epistel diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita membaca secara bergantian. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku,
ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 309 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Minggu kita ini adalah Minggu Judika.
Topik minggu ini adalah ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Mari kita perhatikan poin 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado atau koordinasi. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 19 Maret 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.3 Pelayan Firman. Pada hari ini, Minggu 17 Maret 2024, dalam ibadah sore yang melayani firman Tuhan adalah Christine Boru Sihombing, Sarjana Teologia, calon pelayan HKBP, menunggu ujian calon pelayan dari HKBP Pusat. 3 Marturia. 3.2 Yuran DSH Diakoni Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 17 Maret 2024, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan wik-nya supaya diisi. 4. Diakonia. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita duka. Pada hari Minggu 10 Maret 2024 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Nalom Perlindungan Siahan, lahir di Balige 9 April 1960. Tutup usia 64 tahun, beralamat di Bukit Cipageran Indah, Blok B, nomor 27 Cimahi. Nahina baluhon ni inanami ima Ibu Polmaida Boru Pardede, masuk WEK 9. Pada hari Rabu 13 Maret 2024 telah dimakamkan di TPU Santiong, Jalan Kolmas, Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 17 Maret 2024 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan mangapuli kepada keluarga Amang Situa MT Sinaga Inang Boru Sitanggang yang bertempat di Komplek Bumi Pakusarakan 1 Blok B2 nomor 2 RT 3 RW 19 Tani Mulia WEK 9. Dimohon kepada jemaat dan parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.3 Ibadah Passion 2. Pada hari Rabu 20 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion 2 bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WIB. 5.4 Pertangyangan dan lomba lansia distrik. HKBP Jalan Lurah Cimahi akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertangyangan dan lomba persekutuan lansia distrik 18 Jabar Tendie yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024
Waktunya pukul 9.30 WIB sampai selesai. Acara 1 ibadah Bonataon dan pertanyaan lansia sedistrik. 2 lomba stand up komedi lansia. Dimohon kepada seksi lansia gereja kita untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. 5.5 Pindah rumah pendeta fungsional. Pada hari Kamis 21 Maret 2024, rumah pendeta fungsional akan pindah ke gedung yang baru. Dimulai pukul 10.00 WIB. 5.6 Lomba dan Pasca Sekolah Minggu. Dalam rangka memperingati Hari Pasca Sekolah Minggu gereja kita akan mengadakan lomba dan perayaan Paskah. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. A. Lomba Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, waktu pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. B. Perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, waktu pukul 07.30 WIB sampai selesai. Maka dari itu diharapkan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kelas PGTK A, B, dan C hadir dalam acara tersebut. Warta tambahan. Periodisasi seksi AMA. Periodisasi seksi AMA akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul 18.00 WIB, tempat gedung sekolah minggu. Dimohon kepada kaum ama atau bapak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah warta gereja kita. Shalom. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Taburkan firman-Mu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tadi mengutip dan mengikuti ayat terakhir dari epistel hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33, dan pada ayat yang ke-33 itu Yesus berkata, sesungguhnya Aku sedang berbicara. Apa yang dikatakannya adalah untuk mengatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bagaimana caranya ia akan menebus dosa manusia. Dan ia akan menjalani semuanya itu sampai pada akhirnya ia akan mati di kayu salib di Golgota. Ia sudah tahu bahwa ia sebentar lagi akan mati, dan ia sudah tahu bahwa ia harus menunaikan tugas dari Bapa di sorga itu untuk menyempurnakan dan menyampaikan keselamatan yang telah Allah tetapkan bagi umat manusia. Dan itu menjadi penting bagi kita untuk memahami ketetapan Allah, yaitu bahwa ketetapan Allah itu tidak pernah berubah dari sejak mulanya, saat ini, dan sampai nanti akhir dari hidup kita akan mati. Bahwa ketetapan Allah tidak pernah berubah dari sejak penciptaan Adam dan Hawa sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Ketetapan Tuhan itu senantiasa dipelihara dan diingat oleh Tuhan untuk ia laksanakan dan ia tunaikan sendiri, menyelamatkan kita umat manusia. Maka dari itu penting untuk juga menjadi perhatian bagi kita, apakah kita juga sudah memahami bahwa sampai mati pun ia tetap
memelihara kita dan mengasihi kita. Dan ketika kita juga nanti suatu saat akan mati, maka kita juga akan mati di dalam ketetapan Tuhan. Siapa yang di sini tahu kapan ia akan mati? Adakah kita yang mengetahui kapan kita akan meninggal dari dunia ini? Tidak ada orang yang tahu. Tuhan tahu kematiannya sendiri karena ia yang menetapkan itu untuk sampai kepada keselamatan yang Tuhan akan tunaikan bagi kita umat manusia. Kalau kita jangankan untuk mati, kita mengingat kematian saja atau membicarakan kematian saja sepertinya tabu bagi kita. Kalau orang berkata tentang orang mati, maka orang Batak itu akan bersettabi dulu. Settabi jabuon. Ai ngamate tahe napuna jabuon katanya. Minta maaf dulu dia, bersettabi dulu dia. Kalau ada orang yang bernyanyi, apalagi nyanyian tentang kematian, maka ada orang yang mengatakan, unang edde honi, edde ni namate doi katanya. Ada edde namate? Bisa orang mati meninggal? Tidak bisa sebenarnya. Ada orang di sini kalau ibunya yang sudah tua atau bapaknya yang sudah tua, ia bernyanyi tentang nyanyian Nungaloja wo Tuhan. Nungaloja awo Tuhan di siulu balang ari, katanya tentang lagunya. Lalu anaknya langsung berkata, jangan edehon, jangan nyanyikan itu mak. Kenapa? Itu nyanyian orang mati katanya. Jadi kalau kita itu kadang memahami itu seperti nyanyian orang mati. Padahal penting bagi kita untuk memahami bahwa nanti juga kita akan mati. Dan kita perlu membicarakan kapan kita mati. Dan kita perlu membicarakan jika kita mati. Jika kita mati, maka kita percaya bahwa ketetapan Tuhan kita tetap setiap waktu dan setiap saat, bahwa Tuhan telah menunaikan kasih-Nya yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan saja ketika kita masih hidup, tetapi juga nanti ketika kita sudah mati. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan apa yang Ia kasihi kepada umat manusia dan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena untuk itulah Yesus mati. Dan untuk itulah Yesus menunaikan penderitaan itu, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Maka dari itu ibu bapak, penting bagi kita untuk memahami bahwa sampai mati pun nanti kita akan tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita akan tetap menjadi umat Tuhan. Dan inilah berita yang menggembirakan pada hari ini, sambil menyongsong pasion, Paskah, rangkaian keselamatan yang Tuhan Yesus akan tunaikan bagi kita. Bahwa kasih itu tetap, bahwa kasih itu dipelihara oleh Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengingat janjinya kepada umat manusia untuk menyelamatkan kita dari kematian, kegelapan, dan hukuman itu, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, terangnya yang ajaib, dan keselamatan yang selama-lamanya, supaya orang-orang yang mengikut Dia dan percaya kepadanya, meskipun mereka melanggar ketetapan Allah, meskipun mereka jauh dari ketetapan Allah, meskipun mereka tidak memelihara ketetapan Allah yang telah Tuhan tetapkan bagi umatnya. Bapak Ibu, apa ketetapan kita dengan Allah? Apa perjanjian kita dengan Allah? Perjanjian kita dengan Allah adalah
bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah umat yang dikasihinya. Tetapi sebagai umat yang dikasihinya, sering sekali kita melanggar dan jauh tidak memelihara ketetapan Allah itu. Seyogianya umat manusia itu terhukum. Seyogianya umat manusia itu binasa. Tetapi karena Tuhan mengingat ketetapannya yang seperti matahari, dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Matahari tidak pernah tidak bersinar pagi hari. Walaupun mungkin ditutupi awan atau embun, tetapi ia menepati janjinya untuk bersinar dan terbit dari ufuk timur. Setiap pagi ia menerangi bumi dengan cahayanya, dan pada sore hari ia akan berhenti untuk menerangi bumi, untuk memberi malam bagi bumi ini, supaya kita bisa beristirahat dengan damai dan tenang. Seperti jauhnya bumi yang tidak terukur dan luasnya langit yang tidak terselami, demikianlah kasih dan ketetapan Allah itu tidak berubah sampai selama-lamanya, sampai kita mati. Bahkan ketika kita nanti sudah mati, maka Tuhan tetap memelihara ketetapannya bahwa umatnya harus ia selamatkan, bahwa umatnya harus ia beri keselamatan. Di dalam Kristus Yesus itulah nyata, Bapak Ibu, kasih Tuhan yang sempurna yang menyelamatkan kita umat manusia. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus memelihara hidup kita dalam ketetapan Allah. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus memelihara hidup kita dalam kasih Allah sebagai umatnya. Dan kita akan terus menerus diuji, kita akan terus menerus diminta untuk menetapkan komitmen kita dan janji kita untuk berketetapan di dalam kasih Allah itu apapun yang terjadi. Seperti Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah ingkar janji, maka kita juga diminta untuk tidak berubah mengasihi Allah, tidak berubah untuk memelihara ketetapan Allah yang ajaib itu. Apa yang menjadikan kita kadangkala menjadi berubah, Bapak Ibu? Manusia itu bisa berubah oleh dua hal. Yang pertama, oleh kejayaan, seperti umat Israel. Umat Israel itu berubah-ubah ketika mereka sampai pada puncak kejayaannya, mereka lupa kepada Tuhan. Saul mendekatkan dirinya dengan ahli-ahli nujum dan para dukun dan para pemilik kekuatan dunia ini. Demikian juga dengan Daud. Bahkan juga Salomo di akhir hidupnya, mereka malah tidak memelihara ketetapan Allah itu. Perhatikanlah hidup mereka-mereka yang mendapatkan kejayaan, kemakmuran, kadangkala menjadikan manusia itu lupa dan tidak memelihara ketetapan dan hubungannya, janjinya kepada Tuhan. Karena ia sampai pada titik apa yang ia harapkan. Tetapi saat ini hal yang ingin ditekankan adalah bahwa memang kita juga bisa berubah ketika kesusahan, penderitaan, pergumulan hidup melanda hidup kita umat yang percaya. Ketika sakit, penyakit, ketika kemiskinan, ketika kesusahan, ketika di PHK, ketika kita dengan segala daya dan upaya
belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Pekerjaan kita kesulitan dan ekonomi kita sangat sulit. Maka ketika itu Tuhan menguji kita, apakah kita masih berketetapan untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan Allah. Ketika kesusahan itu melanda, kita mungkin merasa bahwa kita akan jauh dari Tuhan. Seperti kisah seorang ibu di kampung ketika ia mengalami sakit. Sakitnya ini sebenarnya tidak terlalu sakit parah, Bapak Ibu. Sakitnya ini hanya sakit biasa. Sakitnya orang yang mungkin sudah semakin tua. Karena semakin tua, gigi si ibu ini banyak yang goyang dan copot. Sehingga tidak lengkap lagi gigi dari si ibu ini. Kalau bahasa Batak disebutlah itu sudah lo bangun, katanya ngalo bangun benat teh. Giginya tidak lengkap lagi. Maka ia kalau berbicara tidak mau. Ia kalau tersenyum pun tidak sudi. Karena ia merasa bahwa ini nalo bangun ini adalah tihas atau sesuatu hal yang seharusnya dan menjadikan dia menjadi sangat minder dan malu. Maka ketika orang berbicara dengan dia, ia tidak mau dan menutup mulutnya rapat-rapat. Suatu waktu ia berkesempatan pergi ke tempat anaknya di perantauan. Lalu anaknya berkata, Inong, supaya kamu tidak sering menutup mulut, bagaimana kalau kita bikin gigi palsu? Oh, bagus itu, kata Inongnya kepada anaknya. Dan supaya ibu semakin percaya diri, gigi palsu ibu akan kita buat dari emas, katanya. Jadi dari emas gigi palsunya. Maka dipasanglah. Wah, bagus sekali. Si ibu ini merasa bahwa sekarang hal yang menjadikan dia malu sudah tertutupi. Ia bahkan begitu percaya diri sekarang memakai gigi yang baru, dan gigi yang baru ini mahal karena terbuat dari emas. Ini dululah berarti ceritanya ya, karena sekarang tidak ada lagi gigi emas. Karena kalau ada pakai gigi emas, orang mati kuburannya harus dijaga-jaga. Siapa tahu nanti dicuri gigi emasnya, kan begitu. Setelah pulang ke kampung, maka ada perubahan yang sangat besar dari si ibu ini. Sekarang ia banyak berbicara, cenderung banyak cerita, bacrit lah istilahnya ya, bacrit, banyak cerita dia, bercerita dia kemana-mana, sambil sering membuka mulutnya supaya orang melihat yang berkilau di dalam mulutnya sekarang. Tidak perlu tersenyum pun, sekarang dia tersenyum. Oh begitu, katanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Lalu orang mengatakan, wah, si ibu itu sekarang sudah berubah. Ia berubah oleh giginya yang kinclong, berkilau, terbuat dari emas. Biarlah dengan milau yang ia pancarkan, mudah-mudahan menjadi berkat bagi orang yang banyak. Demikian orang-orang di sekitarnya melihat si ibu ini. Bapak Ibu, kita juga bisa seperti itu. Kadangkala ketika kejayaan, kegemilangan, prestasi, prestise, dan puncak dari apa yang kita harapkan di tengah dunia ini, maka kita merasa bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan berketetapan mengasihi kita.
Tetapi coba kita pergumulkan ketika hidup kita dalam kesusahan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian. Pernahkah kita menghubungkan itu dengan ketetapan Allah yang tidak berubah, sehingga tidak mengubahkan hati kita untuk jauh dari Tuhan, tetapi menetapkan kita malah untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam segala kesusahan dan penderitaan kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Yesuslah teladan tentang hal itu. Meskipun ia dielu-elukan orang, ia berkata, Bapakku yang di sorga yang berfirman. Tetapi meskipun ia dihina, ia diludahi, Yesus dicambuk, ia ditombak, dan orang-orang menghina dia dengan meludahi dia, berkata, bukankah kau orang yang bisa merubuhkan bait Allah dalam 3 hari dan membangunnya kembali dalam 3 hari? Selamatkanlah dirimu, katanya. Dengan kehinaan yang amat sangat, Yesus menunaikan tahapan tugas keselamatan di Gabbata. Yesus menunaikan penderitaan di perjalanan di Via Dolorosa. Yesus tergantung di langit, antara langit dan bumi. Kakinya tidak menginjak bumi dan kepalanya tidak menyentuh langit. Darahnya menetes dari tubuhnya. Dalam kesakitan yang amat sangat ia menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan manusia, umat manusia. Yesus mewakili jeritan kita ketika kita menderita, ketika kita mengalami pergumulan. Kita sering berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dalam penderitaan ini? Sesungguhnya Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Allah kita tetap bersama dengan kita. Kitalah yang berubah kepada Tuhan. Kitalah yang sering berubah, tidak memelihara ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan kita seperti mentari, dalamnya bumi, luasnya langit, demikianlah Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk kita sebelum lahir dan lahir di dunia, sampai kita mati, kasih Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita umat manusia. Maka saat-saat pasion menyongsong kematian Yesus Kristus ini, kita terus menerus diajak untuk meneladani penderitaan Kristus, meneladani kematian Kristus. Ia siap untuk mati kapanpun. Ia harus menunaikan tugas itu. Hari Minggu nanti tanggal 24, ia seharusnya bisa menyingkir dari jalan ke Yerusalem di Minggu Palmarum. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem. Ia bisa saja menyingkir ke jalan yang lain, ke Judea atau ke Samaria. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem untuk menunaikan tugas keselamatan kita umat manusia. Maka kapanpun ibu bapa kita akan mati, percayalah, bahkan sesudah mati Tuhan memelihara hidup kita. Maka ketika kematian datang, ya kita siap-siap saja. Tidak masalah kapan, besok, lusa atau minggu depan kita mati, kita persiapkan hidup kita untuk mati. Tetapi enggak usah dicari-cari kematian. Cari mati enggak usah. Biarlah tenang saja kita. Toh juga dia akan datang nanti kematian itu ya. Enggak usah cari-cari. Tapi dia akan datang sendiri nanti. Karena Tuhanlah yang punya hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap setia memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kadangkala
Hubungan kita dengan Tuhan ini seperti hubungan suami istri, suami dan istri. Dan memang demikianlah, kita adalah mempelai perempuan Allah, dan Allah adalah mempelai laki-laki kita. Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan sering dianalogikan dengan hubungan kekasih hati. Kekasih hati kita adalah Tuhan, dan kekasih hati Tuhan adalah kita. Maka memang sering dibandingkan hubungan suami dan istri itu seperti atau ibarat hubungan manusia, hubungan umat dengan Tuhannya. Ada suami istri yang sedang berbincang-bincang, lalu kata istri itu kepada suaminya, "Pak, sepertinya akhir-akhir ini kamu kurang mengasihi aku," katanya. "Kamu tidak seperti yang dulu. Sepertinya kasihmu sekarang berubah. Kalau dulu seingat saya, kamu semasa kita pacaran, sebentar-sebentar kamu telepon, sebentar-sebentar kamu WhatsApp, menanya apa kabar, bahkan kamu bertanya apakah aku sudah makan atau belum." Biasa itu kan, sudah makan, baru habis makan, ikannya apa, begitu. Kira-kira bagi orang yang baru jadian misalnya, atau masih berpacaran. "Kalau aku sakit, cepat-cepat kamu bawa buah. Kadangkala masih di rumah sakit pun kamu bawa buah. Kamu buru-buru dari tempat kerjamu, dan saya masih mengingat sering kali kamu membawa buah," katanya. "Kalau dulu kamu melihat saya tersandung dan akan terjatuh, kamu berkata, hati-hati, dan kamu langsung memegang tangan saya," kata istrinya. "Ya begitu kadang-kadang kan. Kenapa dong?" katanya. "Bahkan saya pernah ingat dulu kamu memarahi batu karena kaki saya tersandung," kata. Jadi yang dimarahi batunya bukan istrinya. "Kamu batu ya, tidak lihat tidak lihat pasangan saya sedang berjalan." Jadi si istri ini memberitakan bagaimana dulu suaminya dan sekarang ia merasa bahwa suaminya telah berubah. "Sekarang kamu tidak pernah dan jarang sekali me-WA saya. Bahkan sudah malam pun kamu sepertinya tidak khawatir dengan saya karena kamu tidak telepon," kata istrinya. "Saya sakit, kamu tidak membawa buah lagi. Bahkan pernah hatiku sakit ketika saya sakit." Jadi istri yang sudah sakit, hatinya tambah sakit lagi karena perkataan suaminya. "Pak, saya sakit." Nebebek kodi," kata suaminya kepada istrinya. Dia percaya lagi istrinya lagi dan sudah sakit. "Pura-pura kamu itu," kata suaminya. "Ketika kita pernah berjalan, saya tersandung, kamu tidak lagi memarahi batu. Kamu memarahi saya," kata istrinya. Dan bahkan berkata, "Nasoarong gomatam," katanya kepada istrinya itu. Dulu tersandung, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada di kita itu, di orang lain itu. Seperti itu. Istri tersandung, kalau dulu batunya yang dimarahi. Sudah menikah, istrinya dimarahi. "Nasoi pakai horo matam," katanya begitu ya. "Nama pitung dohoro," katanya kepada istri. Lalu suaminya mengatakan begini, "Ya itu kan dulu. Dulu kan saya seperti memancing ikan," kata suaminya kepada istrinya. "Saya harus kasih umpan yang wangi. Saya harus kasih umpan yang enak
supaya ikannya datang dan mau. Nah sekarang kamu kan sudah terpancing, katanya kepada istrinya. Kamu memakan umpan yang saya makan dan sudah menjadi istriku. Ya tidak harus begitu lagi lah. Lalu istrinya menyimak, oh ternyata begitu. Lalu ia berkata, bukankah seharusnya kasih itu tetap, kasih itu dipelihara, kasih itu senantiasa tinggal dan berdiam di tengah-tengah keluarga, kata si ibu ini. Si suami senyum-senyum. Lalu malam harinya ketika si suami pulang dari rumah, dari luar, dikunci semua rumah, dikunci si istri ini. Mak Butai buka dulu, katanya. Tidak mau si istri menyahut. Buka dulu, pintu saya sudah di luar, kata suaminya. Lalu istrinya berkata, Pak, mana ada ikan serumah dengan nelayan, katanya kepada suaminya. Mana ada ikan satu tempat dengan pemancing. Ya ikan di dalam, pemancing di luar lah, katanya kepada suaminya itu. Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan, kadangkala kasih kita berubah. Dan seringkali kasih kita berubah, diubah oleh dunia ini, diubah oleh situasi, diubah oleh kondisi, diubah oleh kemapanan, diubah oleh pergumulan. Maka seyogianya tidak demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa memelihara ketetapan Allah dalam hidupnya. Jikalau Tuhan sudah menetapkan ketetapannya dan kasihnya yang tidak pernah terukur dan tidak pernah terselami, yang kasihnya tidak pernah tertunda, ia menepati janjinya untuk menyelamatkan umat manusia, maka seharusnya lah kita juga demikian, memelihara senantiasa kasih kita kepada Allah, memelihara senantiasa hubungan kita kepada Tuhan, meskipun kondisinya tidak baik, meskipun kondisinya sedang menurun, meskipun kondisinya sedang buruk, meskipun saat ini kita kritis, meskipun hidup kita penuh dengan kesusahan dan penderitaan, tetapi seperti Kristus dalam tahapan-tahapan kesusahan itu, sekalipun ia tidak pernah meninggalkan Bapa di surga, satu kata pun tidak keluar dari mulut Yesus. Perkataan Yesus tidak pernah mengumpat, mengutuk dirinya atau mengutuk Tuhan dalam tugasnya untuk menunaikan keselamatan itu. Maka dari itu ibu bapak, marilah kita terus menerus apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, dalam hidup kita sekarang, kondisi kita kini yang mungkin di dalam kesusahan dan penderitaan, percayalah, matahari tidak pernah tidak terbit pagi hari. Demikianlah Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Bumi yang tidak terukur dan langit yang tidak terselami, demikianlah dalamnya kasih Allah dan luasnya kasihnya untuk mengasihi kita dalam berbagai kesukaran hidup kita, asalkan kita tetap percaya dan senantiasa memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, bahkan dengan darahnya sendiri dan dengan nyawanya sendiri. Allah di dalam Yesus Kristus menunaikan keselamatan yang akan kita ingat dalam Jumat Agung yang akan datang, sebagai kasih Allah yang paling sempurna dan kado dari sorga yang diberikan kepada kita seluruh umat manusia. Karena jikalau kita mati pun dari dunia ini, jikalau kita harus mengakhiri hidup kita di dunia ini, jikalau besok kita mati, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita untuk hidup yang selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa ketetapan Tuhan tidak pernah ingkar, tetap sampai selama-lamanya dari sejak dahulu kala. Ajarlah kami juga Tuhan untuk memelihara ketetapan kami, hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah semakin percaya bahwa kami telah ditebus dengan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan di dalam hidup yang penuh penderitaan ini, hidup yang penuh tantangan ini terus-menerus diuji untuk memelihara hubungan dengan Allah. Dan jika suatu saat kami mati sekalipun, mengakhiri hidup kami dari dunia ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Karena Engkaulah Allah, orang yang masih hidup, dan Engkaulah juga Allah mereka yang telah mati, yang telah meninggal di dalam Tuhan. Maka di dalam segala hal dan kondisi hidup kami saat ini, biarlah Tuhan saja yang kami percaya. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, juga ulang tahun pernikahan, biarlah panjang umur diberikan bagi setiap mereka dan berbahagia rumah tangga mereka. Berkati jemaat yang mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing melalui live streaming, dan juga yang ada di gereja ini. Biarlah Tuhan berkati Clarissa and Evelyn, Aritonang, Vivi, Riana, Tresia, juga Tuhan kepada mertua Parningotan, Martin Parningotan. Berkati mereka di dalam hidup mereka. Berkati juga keluarga Rokis Tompul dan Boru Lumbanggaul yang Tuhan titipkan anak di tengah keluarga mereka, menjadi jalan bagi mereka untuk memuji Tuhan. Berkati anak itu di dalam kasih-Mu dan kuatkan orang tuanya untuk memenuhi segala hal yang perlu bagi anaknya. Berkati keluarga Damanik Boroselain, Kau sembuhkan anak kami Marcelo Damanik, biarlah ia bertumbuh baik dan sehat. Berkati keluarga Egul Tomboru Sinaga, juga Tuhan Mona and Pritz, biarlah hidup mereka senantiasa dilimpahkan kasih setia Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa buat Amang Sinaga, Sintua MT Sinaga, Inang Borsi Tanggang. Biarlah Tuhan Kau hiburkan hati mereka sehingga di dalam kesukaran, pergumulan dan penderitaan itu mereka bersandar hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat Amang PH Putar-Putar Boru Sitorus, Opu Michael, tanggal 12 Maret yang lalu berusia 79 tahun. Kau berkati Amang Pu Michael dan Inang dalam lindungan kasih Tuhan di masa tua saat ini, dan seluruh pinoparnya juga dalam kasih setiamu. Kami berdoa buat Inang Nyonya Situa Simangunsong, Boru Juntak, Opu Petra. Berkati hidup Inang ini Tuhan, dalam perlindungan-Mu jauhkan dari sakit dan mara bahaya. Engkau cukupkanlah dan Engkau berikanlah hal-hal yang memperlengkapi hidup anak-anak mereka dimanapun berada, damai sejahtera, sukacita, rezeki, hagabeon kepada pinoparnya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga Inang Ciasirait, Amang Ciasirait dan Inang Borusit Morang. Biarlah Tuhan Kau limpahkan kasih setia-Mu bagi hidup mereka. Kami juga berdoa bagi Inang Nyonya Siahaan Boru Pardede yang berduka cita ditinggalkan Amang Siahaan. Tuhan Kau berkati Inang ini dan seluruh pinoparnya. Kau hiburkan di dalam roh penghibur, Roh Kudus yang menguatkan mereka. Dan saat ini Inang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta. Biarlah Tuhan Engkau berkati pengobatan Inang Boru Pardede sehingga semakin dipulihkan, disembuhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan menghadapi segala hal untuk di dalam kasih-Mu Tuhan bersama dengan seluruh anak-anaknya setia dan meminta pertolongan kepadamu. Kami juga berdoa buat Amang Sidabuke Borusi Lalahi, saat ini dirawat di Rumah Sakit Santosa Bandung, dan juga Zevora Pangaribuan dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi,
Dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka, pemulihan, Tuhan kami mau Tuhan memberkati, menjamah, mengurapi tubuh mereka satu persatu sehingga segala sakit dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan, dan pemulihan berlaku kepada mereka. Sehingga Tuhan di dalam kebaikan dan kesehatan bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Tuhan. Bagi setiap kami yang ada di rumah ibadah Tuhan di Gereja Muhakawi Cimahi Jalalura saat ini, kami serahkan segala hal yang terjadi dalam hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya rencana Tuhan baik, rencana Tuhan indah. Meskipun kadang-kala kami sulit memahami dan menyelidiki, menyelami rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kadangkala tidak seperti apa yang kami pikirkan dan kami harapkan, tetapi kami percaya bahwa rencana-Mu lah yang terbaik dan rencana Tuhan lah yang terindah dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami, karena kami percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak keselamatan dan kebaikan bagi kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
dengan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.